Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Quran Science Boarding School dengan saya Hasna Kabanura dan rekan-rekan saya Nadia Aulia Rahma, dan saya Tabina Karisa Azhara. Kami di sini melakukan penelitian dengan judul Produk Natalia berbahan dasar nata de coco dengan proses pembuatan ramah lingkungan sebagai ganti kulit sintetis penghasil limbah. Salah satu produk yang kami hasilkan dari kulit nata de coco adalah niptik yang sedang kita pakai saat ini. Adapun produk lain yang kami hasilkan dari kulit nata de coco berupa card holder dan juga dompet. Untuk penjelasan mengenai latar belakang, metodologi dan hasil pembahasan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Selamat menonton! Industri penyamakan kulit telah menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi global. Namun, proses penyamakan kulit menghasilkan limbah berbahaya yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Limbah penyamakan kulit mengandung bahan kimia yang beracun seperti krom, sulfur, dan limbah organik lainnya yang dapat mencemari tanah, mencemari air, dan juga mencemari udara. Selain itu, limbah ini juga menghasilkan bau yang tidak sedap dan dapat membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengolahan limbah penyamakan kulit telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah, masyarakat, dan industri. Salah satu solusi yang menarik untuk mengatasi limbah penyamakan kulit adalah dengan menggunakan biomaterial alternatif untuk pengganti kulit yang dihasilkan dari penyamakan konvensional. Salah satu biomaterial yang menjanjikan adalah bioselulosa dari nata de coco. Nata de coco adalah produk fermentasi dari serat nanofiber selulosa yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas yang dibudidayakan pada substrat kelapa. Bioselulosa nata de coco memiliki sifat fisik dan mekanik yang mirip dengan kulit hewan, sehingga sangat cocok sebagai bahan pengganti kulit dalam berbagai aplikasi termasuk industri kulit. Penelitian tentang penggunaan bioselulosa nata de coco sebagai pengganti kulit dalam industri penyamakan memberikan manfaat ganda. Yang pertama, penggunaan nata de coco sebagai bahan baku akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam terbatas, yaitu kulit hewan. Yang kedua, penggunaan nata de coco akan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulit. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi bioselulosa nata de coco sebagai pengganti kulit dalam industri penyamakan kulit dengan fokus pada sifat fisik, mekanik, dan estetika produk yang dihasilkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri penyamakan kulit. Uji densitas merupakan pengukuran suatu massa benda per satuan volume. Uji densitas ini bertujuan untuk mengukur kerapatan suatu penyusunan material antara atom satu dengan atom yang lainnya. Uji densitas ini dilakukan dengan cara memotong sampel sepanjang 2 cm dengan lebar 2 cm untuk ditimbang dan mengukur massanya. Pengukuran tersebut dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Adapun tabel perbandingan hasil rata-rata antara uji densitas antara kulit nata de coco dengan kulit sintetis. Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil rata-rata dari uji densitas kulit nata de coco sebesar 0,65, sedangkan hasil rata-rata dari uji densitas kulit sintetis sebesar 0,75. Dan dapat disimpulkan bahwa meskipun kulit nata de coco dengan hasil uji densitas sebesar 0,65 tidak berbanding jauh dengan hasil uji densitas kulit sintetis sebesar 0,75, dan dapat disimpulkan juga bahwa kulit nata de coco berpotensi besar untuk menjadi pengganti dari kulit sintetis. Uji swelling merupakan uji daya serap air. Uji swelling ini dilakukan dengan memotong sampel sepanjang 2 cm dengan lebar 2 cm lalu ditimbang untuk mengetahui
berat awal dari sampel. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi Aquades sebanyak 30 ml dan didiamkan selama 3 menit. Kemudian sampel diangkat dan dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya, sampel ditimbang untuk mengetahui berat akhir dari sampel. Selanjutnya, dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari hasil rata-rata uji swelling antara kulit sintetis dengan kulit nata de coco. Dapat diketahui bahwa hasil rata-rata uji swelling kulit nata de coco sebesar 26,1%, sedangkan hasil uji swelling kulit sintetis sebesar 6,8%. Gugus OH pada nata de coco menyebabkan permukaan kulit nata de coco bersifat hidrofilik. Gugus OH inilah yang menyebabkan daya serap air pada kulit nata de coco lebih tinggi dibandingkan kulit sintetis. Daya serap air yang tinggi pada kulit nata de coco menyebabkan ketahanan air pada kulit nata de coco lebih rendah. Karena ketahanan air yang lebih rendah ini pun menyebabkan kulit nata de coco mudah terurai karena adanya penyerapan air sehingga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memiliki kemudahan dalam proses penguraian. Uji biodegradable dilakukan untuk mengetahui tingkat ketahanan kulit biodegradable terhadap proses penurunan massa dari waktu ke waktu yang merupakan standar metode untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk suatu bahan terurai. Pada penelitian ini, uji biodegradable menggunakan tanah kompos untuk menguraikan kulit nata de coco. Sampel kulit nata de coco dipotong dengan lebar 2 cm dan panjang 2 cm, kemudian massa awal sampel ditimbang dan diletakkan di permukaan tanah kompos selama 14 hari. Setelah itu, dilakukan penimbangan massa akhir sampel sehingga diperoleh persentase biodegradable dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah tabel perbandingan hasil uji biodegradable antara kulit nata de coco dengan kulit sintetis. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji biodegradable yang dilakukan selama 14 hari, kulit nata de coco mengalami penguraian dengan persentase sebanyak 83,7% dan kulit sintetis sebanyak 1,5%. Proses penguraian ini terjadi karena kulit yang dihasilkan mengandung gugus hidroksil atau gugus OH, gugus karbonil atau gugus CO, dan gugus ester atau gugus COOH. Gugus tersebut menandakan bahwa kulit ini dapat terurai di dalam tanah. Selain itu, nata de coco memiliki ketahanan air yang rendah sehingga akan menyerap air yang terkandung dalam tanah dan mempercepat tumbuhnya mikroorganisme terhadap penguraian kulit nata de coco. Dapat disimpulkan berdasarkan perbandingan antara kulit nata de coco dan kulit sintetis, kulit nata de coco ini memiliki potensi untuk dijadikan kulit organik pengganti kulit sintetis. Dikarenakan kulit nata de coco ini memiliki kerapatan yang tidak beda jauh dengan kulit sintetis. Kulit nata de coco memiliki kerapatan dengan rata-rata 0,65% dan kulit sintetis memiliki kerapatan dengan rata-rata 0,7%. Kemudian, ketahanan air pada kulit nata de coco ini lebih rendah dibandingkan kulit sintetis. Hal tersebut menjadikan kulit nata de coco memiliki sifat biodegradable yang tinggi sehingga lebih mudah terurai dibandingkan dengan kulit sintetis. Dan hal tersebut menjadikan alasan bahwa kulit nata de coco ini berpotensi besar untuk menjadi pengganti kulit sintetis. Maka, saran kami dalam penelitian ini adalah perlunya dukungan masyarakat untuk produksi kulit nata de coco untuk menggantikan kulit sintetis yang sulit terurai oleh mikroorganisme.